Jadi chunking and repetition. Ya, jadi Anda mengulang, kemudian Anda chunking. Nah, teman sekalian, maka ketika Anda tadi mengulang dan chunking tadi, maka terjadi proses namanya mielinisasi. Inilah tahap terakhir ya yang bisa Anda lakukan, dan menurut riset ini bahkan tidak sampai tadi 3 tahun, 5 tahun nggak sampai. Bahkan ada hanya beberapa minggu itu seseorang sudah bisa meraih bakat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu kurikulum VT saya, atau Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di yang ada tanda panah di bawah itu, yang di situ sudah tersedia semua link-linknya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan tidak ada di dalam video-video atau YouTube yang lain, yaitu bagaimana mengonkan otak, bakat, dan skill. Ya, sekali lagi, bagaimana Anda menyalakan atau mengonkan otak, bakat, dan skill yang Anda miliki. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan like ya, supaya nanti kalau ada tayangan-tayangan, ada video-video yang lebih menarik lagi, Anda mendapatkan pemberitahuan dari saya. Teman sekalian, ada penemuan yang sangat spektakuler di abad ini, yaitu bahwa bakat bukan bawaan lahir. Sekali lagi, bakat bukan bawaan lahir. Ini dari Daniel Coyle dalam bukunya yang bestseller dunia yang berjudul The Talent Code, edisi New York Times. Ternyata ini sejalan dengan riset yang pernah dilakukan di Jepang, di Tsukuba University oleh Profesor Kazuo Murakami, bahwa memang gen otak kita itu, ya sekali lagi, gen otak kita itu 95% dibentuk oleh lingkungan. Jadi bakat itu bukan dibawa dari lahir, karena dari lahir kita hanya membawa 5%, tapi 95%-nya bakat itu dibentuk oleh lingkungan kita. Nah, teman sekalian, jadi penemuan atau ide yang disampaikan oleh Daniel Coyle ini bermula dari awalnya dulu penelitian dari seorang pakar neuroscience yang bernama Anders Ericsson. Anders Ericsson menemukan fakta bahwa setiap kita melakukan sesuatu, maka sel-sel akan meninggalkan jejak di otak. Semakin sering diulang, ya, diulang lagi action itu atau dilatih lagi, maka jejaknya akan semakin tebal. Dan kemudian oleh peneliti neuroscience berikutnya yang bernama Josh Batzokes, dia menyebutkan bahwa jejak itu disebut sebagai mielin. Sekali lagi, mielin, seperti dalam gambar ini. Nah, ini gambar denah dari bagaimana terbentuknya mielin. Jadi awalnya adalah action. Anda melakukan action apa saja. Jadi setiap Anda action, maka otak akan meninggalkan jejak. Kemudian repetition, diulang-ulang ya. Dan menjadi deep practice, ya, pelatihan berulang-ulang, dia akan membentuk mielin. Jadi saraf itu, sambungan sinapsis otak itu akan dibungkus oleh mielin. Semakin diulang, maka mielinnya di situ akan semakin tebal. Nah, ketika mielin itu semakin tebal, maka jadilah dia orang yang berbakat atas sesuatu yang tadi dia ulang-ulang tadi, yang dia latih tadi. So, bagi Anda yang merasa belum menemukan bakat Anda, padahal Anda sudah merasa dewasa, sudah usia di atas 40 tahun, 50 tahun, bahkan sudah pensiun, Anda tenang saja. Ya.
Jika ingin menemukan bakat Anda, maka lakukan saja seperti anjuran Daniel Coyle. Maka dalam tempo 3 sampai 5 tahun, Anda juga bisa menjadi expertise di bidang yang Anda sukai. Saya sendiri menemukan bakat saya juga sudah di atas 40 tahun. Jadi waktu itu saya resign dari sebuah perusahaan properti, saya jadi profesional dan terakhir menjadi branch manager dan saya resign. Nah, kemudian saya menemukan bakat saya menjadi penulis dan akhirnya penulis bestseller di Gramedia. Ya. Dan alhamdulillah dari beberapa buku saya ada beberapa yang bestseller dan sementara skill saya dulu, skill ketika saya dari profesional, skill memimpin, berbisnis, menjual dan seterusnya, negosiasi dan sebagainya tidak hilang, bahkan semakin berkembang karena saya menulis buku-buku tentang bisnis, buku tentang kepemimpinan, buku tentang komunikasi. Nah, begitulah teman sekalian. Jadi Anda bisa memiliki beberapa bakat sekaligus. Nah, teman sekalian, dari kiat yang diberikan oleh Daniel Coyle dan Malcolm Gladwell, serta pengalaman pribadi saya sendiri, bakat dan skill bisa ditemukan dengan 4 cara. Sekali lagi ditemukan dengan 4 cara. Cara yang pertama, ini cara saya yang pertama. Anda boleh ikuti, boleh tidak cara pertama ini. Saya dulu melakukan tes Stephen namanya. Stephen itu, seperti dalam gambar itu, adalah kependekan dari S-nya memory sensing, ya, memory sensing. Kemudian T-nya adalah thinking. Kemudian I-nya adalah intuisi, ya, intuiting, kemudian F-nya adalah feeling, kemudian adalah I-nya adalah insting atau otak tengah. Nah, waktu itu saya ditemukan saya termasuk orang yang ins. Maka waktu itu saya memang termasuk orang yang serba bisa. Jadi saya ini bisa menjadi waktu dulu ya, bisa menjadi MC acara, tapi juga bisa bongkar mesin bisa. Ya ini bawaan saya karena saya termasuk ins. Dan salah satu ciri ins di dalam konteks bakat ini adalah nanti ketika saya menjadi penulis, maka buku-buku saya kebanyakan adalah rangkuman-rangkuman hingga hari ini. Termasuk platform yang hari ini saya sampaikan kepada Anda adalah rangkuman dari beberapa pakar. Nah, ini adalah pertama kali saya melakukan tes Stephen. Tidak harus Stephen, ada lagi MER atau Multiple Intelligence Research. Jadi Anda riset, Anda itu bakatnya di bidang apa. Ini kalau Anda lakukan baik. Tapi kalau Anda sudah yakin atau Anda sudah passion dalam bidang tertentu, tidak usah, tidak apa-apa. Oke? Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah cari coach atau mentor. Ya, cari coach atau mentor. Jadi apa bedanya? Jadi coach itu adalah orang yang memberikan wawasan. Ya, orang yang memberikan knowledge gitu ya. Kemudian membangun awareness ya, seperti saya ini adalah coach. Sedangkan mentor adalah orang pelaku yang persis ya, pelaku yang persis dengan bidang yang Anda mau belajar itu. Jadi misalnya Anda mau menjadi seorang koki atau menjadi seorang chef ya, Anda mau menjadi seorang pemusik, itu maka mentor adalah yaitu pelakunya itu. Jadi orang yang sudah lebih jago dibanding Anda, itu adalah mentor. Jadi dia tidak banyak bicara kalau mentor itu. Jadi mentor itu persis ya, bidangnya persis. Nah, maka carilah, boleh Anda mencari mentor dan coach atau mentor saja. Tapi adalah Anda harus cari mentornya yang penting ya, karena mentor itu akan jadi model Anda. Jadi Anda mau model keahlian itu dari para mentor itu. Ya, kalau Anda tidak memerlukan coach tidak apa-apa, tapi jelas Anda memerlukan seorang mentor ya. Karena di sini kalau kaitannya dengan pemandu bakat, maka coach-nya adalah saya. Nah, Anda tinggal cari mentor yang sesuai dengan bidang yang Anda ingin berlatih. Ya, kalau Anda ingin jadi juga seorang motivator, coach seperti saya, berarti saya ini coach sekaligus mentor. Oke teman sekalian, jadi yang kedua, carilah coach dan mentor. Kemudian yang ketiga adalah pelajari proses learning-nya, ya, learning prosesnya atau learning stage. Ini ada sebuah riset tentang bagaimana orang melakukan
sebuah pelatihan ya, atau bagaimana orang mencapai sebuah keahlian, sebuah kompetensi. Ini dibagi pada 4 tahap. Dari tahap yang paling awal dari semua kompetensi apapun di dunia ini, dari semua keahlian di dunia ini dimulai dari tahap awal yaitu unconscious incompetent. Jadi apa maksudnya? Jadi unconscious itu tidak sadar, tidak nyadar bahwa dirinya adalah incompetent. Ini kalau saya contohkan adalah anak belajar sepeda. Ketika anak ini usia masih di bawah 1 tahun, dia pasti tidak nyadar bahwa dalam hidup ini dia membutuhkan skill naik sepeda. Pasti dia nggak nyadar, maka dia disebut incompetent. Ya, dia incompetent juga dia disebut unconscious, dan dia nggak nyadar. Nanti baru setelah usia hampir 2 tahun ya, 2 tahun lah gitu ya, baru dia mulai nyadar. Ya, dia kemudian main-main dengan sepeda kakaknya. Nah, itu dia mulai nyadar, ya, mulai conscious. Ya, dia sudah di tahap kedua. Tapi waktu itu dia masih incompetent, ya, belum bisa naik sepeda. Nah, tapi dia udah nyadar, karena dia udah nyadar bahwa ada permainan namanya naik sepeda, maka dia belajar naik sepeda pada kakaknya atau pada orang-orang lebih dewasa di situ. Ya. Nah, kemudian karena dia terus belajar terus, akhirnya dia menjadi kompeten. Ya, sekarang dia pada level 3, seperti dalam gambar itu, dia sudah nyadar tadi ya, dan sekarang sudah kompeten. Nah, kemudian berikutnya karena dia sudah kompeten dan terus berlatih terus, berulang-ulang terus, maka sekarang dia kembali lagi menjadi unconscious lagi, nggak nyadar lagi. Jadi anak-anak itu sudah jago banget main sepeda, sudah terampil banget, bahkan dia tidak hanya naik sepeda di jalan datar, tapi dia naik sepeda dengan tanjakan, dengan jumping, dan seterusnya. Maka saat itu dia sudah level yang tertinggi, yaitu keempat, menjadi unconscious, tapi sudah kompeten. Nah, nanti Anda juga akan pelajari proses ini dalam melatih apapun. Nah, teman sekalian, nah kemudian ini ada sebuah riset juga dari Daniel Levitin tentang berapa lama sebenarnya seseorang itu berlatih terus dia bisa meraih sebuah keahlian ya, sebuah bakat yang luar biasa ya, sebuah expertise yang mengagumkan. Maka dari riset Daniel Levitin yang kemudian dimuat dalam bukunya Outlier, tulisan dari Malcolm Gladwell, tapi yang lebih dikenal adalah Malcolm Gladwell. Sebenarnya Malcolm Gladwell itu hanya dia user dari sebuah riset. Maka ditemukan bahwa ternyata dari riset yang dilakukan itu menunjukkan bahwa keahlian di bidang apapun, baik itu di bidang pemain basket, pemain sepak bola, pemain catur, pianis, bahkan chef ya, koki ya, itu mereka rata-rata yang sudah mempunyai keahlian yang luar biasa itu dia sudah melalui 10.000 jam terbang. Nah, ini dari riset dari Levitin ini. Jadi angka 10.000 itu bisa dicapai berapa tahun terserah Anda. Maka saya pernah menghitung kalau Anda ingin meraih keahlian tadi ya, bakat tadi itu hanya 5 tahun misalnya ya, ingin meraih angka 10.000 itu dalam 5 tahun, maka setiap hari Anda harus berlatih 5,5 jam. Ya, sekali lagi berarti 5,5 jam. Tapi ini adalah hasil riset sebelum yang terakhir dari Daniel Coyle ini, 5,5 jam. Dengan penemuan yang terakhir ini mungkin Anda bisa lebih cepat lagi. Nah, teman sekalian, kemudian nanti kalau Anda misalnya ada pelambatan ya, misalnya sehari kan harus 5,5 jam, ternyata Anda misalnya tiba-tiba hari Sabtu ini ada acara keluarga sehingga nggak bisa berlatih misalnya, maka nanti hari Minggunya Anda harus Anda ganti. Kalau tidak maka terjadi pelambatan ya, seperti kalau kita naik Grab itu ya. Nah, itu kita sudah tentuin berapa durasi waktunya sampai di tempat, tapi karena macet, nah menjadi lebih lama. Kalau tidak ingin jadi lama, Anda di hari berikutnya harus menambah jamnya. Nah, kemudian langkah yang keempat atau yang terakhir, Anda lakukan atau Anda alami proses yang namanya mielinisasi.
Jadi seperti dalam gambar ini, ya, jadi dalam proses pelatihan tadi mencapai kompeten tadi ya, yang 4 tahap tadi itu, maka ada proses seperti ini. Lihat dalam gambar ini. Jadi itu yang sebelah kiri Anda lihat, itu yang di atas itu adalah Anda, coach ya. Jadi coach contribution itu adalah Anda. Dan yang di bawah adalah mentor Anda tadi, ya, mentor Anda. Mentor atau coach Anda tadi ya, adalah proses mentoring atau proses coaching. Nah, ini Anda lakukan itu ya, itu latihan itu dengan penuh passion ya. Nah, ada passion di situ Anda lakukan namanya deep practice. Jadi prosesnya di situ yang dianjurkan oleh Daniel Coyle adalah Anda dalam tadi Anda ketika mengulang itu Anda lakukan 2 hal. Satu adalah chunking, yang kedua adalah repetition. Apa itu chunking? Chunking adalah Anda coba memotong-motong keahlian tadi ya, hal yang Anda latih tadi itu menjadi potongan-potongan. Contohnya begini, misalnya Anda mau latihan sepak bola, maka latihan sepak bola itu pasti ada proses latihan Anda menggiring bola, kan gitu ya. Giring bola, kemudian latihan itu ya, ngekop bola itu ya, sundulan kepala, seperti itu misalnya. Kemudian Anda latihan tendangan jarak jauh, ya kan di situ ada potongan-potongan di situ. Maka menurut Daniel Coyle, maka setiap potongan itu Anda latih, ya, khusus melatih, misalnya ngekop sepak bola, sundulan kepala, terus berulang-ulang terus Anda latih, ya, supaya dia membentuk myelin dulu, potongan itu, ya. Kemudian setelah itu, kemudian Anda latih, misalnya menggiring bola, terus ya, dengan berbagai trik begitu ya, Anda giring bola, Anda ulang-ulang terus hanya latihan itu. Kemudian nanti Anda ngulang khusus tendangan jarak jauh, terus setiap hari tendangan jarak jauh. Nah, itu namanya chunking. Jadi chunking and repetition. Ya, jadi Anda mengulang, kemudian Anda chunking. Nah, teman sekalian, maka ketika Anda tadi mengulang dan chunking tadi, maka terjadi proses namanya myelinisasi. Inilah tahap terakhir ya yang bisa Anda lakukan, dan menurut riset ini bahkan tidak sampai tadi 3 tahun, 5 tahun nggak sampai. Bahkan ada hanya beberapa minggu itu seseorang sudah bisa meraih bakat yang luar biasa. Baik teman sekalian, silahkan mempraktekkan. Kalau ada hal yang perlu Anda tanyakan, silahkan Anda ketik di komen ya. Nanti akan saya jawab. Oke, sampai ketemu lagi pada platform berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.